Halo anak-anak, apa kabar? Gimana hari ini? Sehat ya? Nah, mudah-mudahan kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Walaupun masih belajar dari rumah, harus tetap semangat. Oke, hari ini kita mengenal tentang fungsi ribbon home. Ribbon home itu apa sih ya? Setelah kemarin kita mengenal tentang fungsi ribbon, dan sekarang kita mulai tentang ribbon home ya. Nah, kalau mau tahu, kita mulai. Oke ya. Ribbon tab home berfungsi untuk mengakses fungsi-fungsi yang sering digunakan dalam pengolahan dokumen atau data ya. Nah, coba perhatikan ya. Di sini ada tampilan ribbon home. Ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf, ada grup style, dan ada grup editing. Semua ini adalah isi dari ribbon home ya. Nah, masing-masing isi ini, masing-masing grup itu ada fungsinya. Oke, kita mulai belajarnya ya. Yang pertama adalah grup clipboard. Nah, grup clipboard terdiri dari sekumpulan menu, yaitu ada paste, ada cut, ada copy, dan format painter. Apa sih masing-masing fungsinya? Kita lihat ya, kita lanjut. Yang pertama, masing-masing fungsi dari ribbon atau grup clipboard. Yang pertama adalah paste ya. Untuk menempelkan hasil copy atau cut. Ini fungsi dari paste. Yang kedua, fungsi dari cut adalah cut seperti gambar gunting ya, untuk memotong teks atau objek terpilih. Nah, misalkan kalau mau dipotong itu objek itu kita drag, kita pilih, langsung kita cut, nanti hilang ya. Terus yang copy itu fungsinya adalah untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Biasanya kalau kita menggunakan fungsi ini, yaitu misalkan kita copy itu tidak menghilangkan objek yang dipilih, tapi untuk menggandakan. Untuk menggandakannya gimana? Kita pilih copy, terusnya kita paste, itu akan muncul lagi menggandakan. Kalau cut itu kita memotong lalu menempelkan di bagian yang lain ya. Contohnya, misalkan kita mau memotong cut atau memotong gambar yang tidak terpakai untuk dipindahkan ke tempat yang lain, kita menggunakan cut, lalu kita pindahkan dengan menggunakan paste tadi. Oke ya, itu fungsi dari grup clipboard. Nah, yang keempat, format painter digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Misalkan kamu punya dokumen yang satu halaman, kamu ingin mengkopinya lalu ditempelkan. Oke, yang selanjutnya adalah grup font. Menu-menu di grup font secara khusus berfungsi untuk pemformatan seputar huruf, terdiri dari ada nih banyak ya, nanti kita bahas. Kita lanjut saja ya, kita bahas. Ada font untuk memilih jenis huruf. Nah, ini font ya, ada tulisan Calibri body. Nah, ini bentuk font, nanti banyak ya. Ada font size untuk mengatur ukuran huruf. Nah, ini font size namanya. Terusnya ada grow font untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Nah, ini grow font. Ada shrink font untuk memperkecil ukuran huruf instan. Nah, ini ya, ini yang namanya shrink font. Terusnya ada juga yang namanya change case untuk mengubah status huruf kapital ke huruf kecil. Nah, ini ya, ini namanya change case. Oke, kita lanjut. Terusnya ada clear formatting untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Nah, ini namanya clear formatting ya. Terusnya yang ketujuh ada bold untuk menebalkan teks terpilih. Nah, ini bold yang Bapak lihat nih ya, yang Bapak goyangin. Terusnya ada italic itu untuk memiringkan teks terpilih. Nah, ini ya, yang I
italic itu namanya fungsinya untuk memiringkan teks terpilih. Terusnya ada underline. Underline itu untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Nah, ini underline ya. Ini ada gambar U, ada garis bawahnya. Kemudian setelah underline ada strike through, memberikan tanda coret pada teks terpilih. Nah, ini ya ikonnya, fungsinya untuk memberikan tanda coret pada teks terpilih. Kita lanjut. Kemudian ada yang namanya subscript. Nah, subscript itu untuk mengetik karakter pemangkatan. Nah, ini ya. Sub itu di bawahnya ya. Kalau superscript untuk mengetik karakter pemangkatan. Nah, ini yang di atasnya. Kalau sub itu di bawahnya, kalau super itu di atasnya ya. Nah, seperti ini. Terusnya ada text effect. Text effect untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Nah, ini ya. Ini namanya text effect. Oke. Terusnya yang selanjutnya ada text highlight color untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Nah, ini ya. Ini namanya text highlight color. Yang terakhir di grup font adalah font color untuk mengatur warna teks terpilih. Yang ini, oke ya. Udah jelas di grup font. Sekarang kita lanjut di grup yang selanjutnya adalah grup paragraf. Oke ya, grup paragraf terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi untuk mengatur paragraf teks. Perintah-perintah di grup paragraf yaitu, nah kita lihat lagi ya, ini grup paragraf seperti ini ya. Nah, kita lihat fungsinya apa aja dari icon-icon yang di atas. Kita lihat. Yang pertama ada bullets. Nah, bullets yang ini ya, nih yang Bapak gerakin kursornya untuk memberikan tanda bulat di setiap paragraf terpilih. Ya, bulat ini yang seperti ini tandanya ya. Yang kedua adalah numbering untuk memberikan format penomoran di setiap paragraf terpilih. Nah, numbering yang ini ya. Yang selanjutnya adalah decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Nah, ini ya. Untuk menggeser baris kedua ke kiri. Yang keempat adalah untuk menggeser yang ini ya. Untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Nah, ini ya, ke kanan. Oke ya. Ada juga yang namanya left to right untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan. Nah, di sini fungsinya belum muncul. Nanti Bapak kasih lihat. Yang kelima left to right untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan. Oke ya. Kita lanjut. Ada yang namanya right to left untuk menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri, format Arab ya. Oke. Yang ketujuh adalah sort. Sort itu untuk menyortir data. Nah, ini namanya sort ya. Sort itu yang AZ menyortir, berarti kita dari huruf A ke Z itu sama rata berurutan ya. Ada juga angka 1 sampai selanjutnya itu berurutan, kita bisa menggunakan sort ini. Nomor 8 show paragraph marks. Nah, ini tulisannya ya, yang icon yang ini itu fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Ini ya. Yang kesembilan ada align left text left untuk mengatur teks rata kiri. Yang ini ya. Nah, ini itu namanya align text left. Yang ini namanya center. Nih, yang icon ini namanya center. Fungsinya itu untuk mengatur teks rata tengah. Oke, rata tengah namanya apa? Center ya. Yang ini. Kita lanjut lagi. Yang ke-11 ada align text right untuk mengatur teks rata kanan. Nah, ini ya. Nah, ini ikonnya seperti ini, align text right. Terusnya yang selanjutnya adalah justify untuk mengatur teks rata kiri
atau kanan dan kiri. Berarti kanan kirinya sama. Kalau ini kiri yang rata, sebelah kiri yang rata, yang ini tengah, rata tengah, ini rata kanan, dan ini rata kanan kiri. Nah, selanjutnya ada line spacing untuk mengatur jarak antara baris teks. Nah, ini ya. Nama ini adalah line spacing untuk mengatur jarak antara teks. Nah, teks pertama atau baris pertama dan baris kedua itu berjarak. Bisa jaraknya standar, bisa 1,5, bisa 2, dan seterusnya. Shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Ini ya, ini icon shading. Yang ke-15 ada border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Ini namanya border. Oke ya. Kita lanjut. Kemudian kita lanjut di group style. Group style terdiri dari dua menu, yaitu ada heading style. Nah, ini heading style. Nah, dari sini, nah ini namanya heading style ya. Nanti bisa dipilih di sini. Itu heading style itu fungsinya berisi pilihan format penjudulan paragraf terpilih. Berarti kita bisa mengatur format penjudulan paragraf terpilih ya. Kemudian yang bagian kedua adalah change style. Change style itu yang ini ya. Change style berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Temanya apa nih? Terserah kamu. Nanti kamu atur di change style. Oke ya. Kita lanjut ke grup selanjutnya di menu home atau ribbon home adalah grup editing. Nah, ini yang terakhir ya. Secara umum, grup editing terdiri dari find, replace, dan select. Fungsinya adalah, kita lihat ya, fungsinya apa sih? Fungsinya itu yang pertama find. Nih, ini ya, icon yang ini. Find ya, untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword tertentu dalam suatu file. Misalkan kamu mau cari kata apa, itu bisa dicari kata misalkan belajar. Nah, nanti kamu ketik di fungsi find itu. Nah, nanti kata belajar itu ada biasanya ditandai dengan stabilo ya, berwarna biru. Yang kedua, replace. Replace itu ini ya. Nih. Untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Contoh tadi kamu sudah cari kata belajar, kamu mau ganti jadi kata study. Berarti belajarnya itu nanti di file itu kata belajar akan terganti atau diganti dengan kata study. Jadi semua yang ada kata belajarnya itu diganti study. Itu namanya replace, diganti ya. Terusnya ada yang selanjutnya select. Select ini digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Nah, ini ya ikonnya select. Oke. Sampai situ belajar kita hari ini, semoga kalian jelas. Kalau tidak jelas, kamu putar ulang lagi, kamu lihat lagi materinya. Karena nanti kalau tidak jelas, kita lanjut ke bagian selanjutnya, kamu belum mengerti. Oke ya? Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Dadah!